Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik teman-teman. Nah teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah ini adalah perform STS di tanggal 11 teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Dari Breeze guys. Nah, kita lihat Breeze, teman-teman. Nah, berarti dia beli di mana nih, Breeze? Kok bisa minus gini? Oh, dia beli di sini, teman-teman ya. Nah, maybe dia beli di 3.000-an ya untuk si Breeze. Atau sekarang tuh minus 6%, teman-teman, untuk si Breeze. Nah, untuk si Breeze ini juga bagus ya. Dia adalah market trader kalau ini Breeze, guys. Market trader si Breeze, teman-teman. Lihat Breeze. Bentar. Nah untuk Breeze di sini valuasinya masih lumayan lah, masih lumayan oke lah untuk si Breeze teman-teman, walaupun nggak murah juga gitu. Kita lihat Breeze, dia bagi dividennya bulan April sampai Mei, dan di sini kita lihat Breeze itu bagi dividennya itu pelit sekali, dia cuman 15% aja guys yang dibagi dividen ya. Kita update harga teman-teman. 70. Nah, bagi teman-teman mau gabung, kalau gabung STS Januari, teman-teman akan dapat data ini, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini Breeze dividennya itu di bawah 1% ya, kecil sekali. Jadi nggak bisa diharapin, teman-teman, untuk dividen dari Breeze. Ya, kalau si Breeze ini, ya kemungkinan kalau misalnya Bank Mandiri, BCA, BRI naik ya, si Breeze ini bakal naik lah. Kalau menurut saya sih bisa lah ini untuk kejemput. Nanti kalau misalnya Breeze ini di bulan Februari atau Maret nggak kejemput ya mungkin bisa di CL aja. Tapi kalau kejemput ya dijual dulu aja teman-temannya untuk si Breeze. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Ini saham dari BRMS nih. Untung masuknya cuman sedikit. Coba kalau ini masuknya 65 juta. Bisa parah guys. Ini apa namanya? Minusnya udah ngeri ini untuk BRMS ya. 25% teman-teman. Lihat BRMS ya. Kita lihat BRMS. Nah, BRMS ini saham emasnya milik Grup Bakri. Grup Bakri itu suka agak ngeri guys mainnya. Jadi kalau teman-teman itu trading di Grup Bakri, mendingan CL deh, jangan ditahan-tahan gitu. Bedain ya, beli BRI sama BRMS tuh bedain teman-teman caranya ya. Kalau BRI atau BMRI itu tunggu sampai minus aja nggak masalah gitu, seberapapun dalam minusnya gitu. Tapi kalau BRMS itu teman-teman harus hati-hati, karena ini grup Bakri itu adalah grup yang dapat label negatif nih bagi para trader ya. Waktu itu udah banyak banget kena di saham bumi teman-teman. Jadi grup Bakri ini yang punya itu ikut main guys. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau saham-saham Grup Bakri termasuk BRMS ini, teman-teman. Nah, kalau BRMS di sini untuk valuasi ini di harga yang sekarang aja nih masih mahal, teman-teman. Kita lihat di sini untuk BRMS. Ya. Dan ya sentimennya itu tergantung bosnya lah, tergantung Grup Bakrinya lah. Ini mau naik apa turun. Nah, ini KI jualan teman-teman ya di sini ya, teman-teman. Dan ini posisinya juga masih seperti ini ya. Ini mau mantul di berapa juga nggak tahu ya kita ya. Jadi untuk BRMS ini agak riskan ya. Waktu itu dia juga pernah naik ke sini ya. Terus dia turunnya dalam juga guys. Terus set base-nya lama sekali baru dia naik guys. Ini dari sini aja guys teman-teman. Kalau teman-teman misalnya sangkut di tahun 2022 tuh baru 2 tahun lebih baru kejemput. Lama sekali ya. Jadi istilahnya kalau ini saya no comment ya untuk BRMS minus-minus seperti ini. Kalau CL ya juga mungkin sayang kayak gitu guys ya. Cuman ini dalam banget dan ini belum ada tanda-tanda buat naik ya untuk si BRMS. Oke, kita lihat saham yang berikutnya, saham dari Adaro. Nah, Adaro ini berarti udah dapat dividen ya. Ya, ini dividennya dividen interim. Kita lihat Adaro di sini. Udah dapat final dan interim ya bini sih untuk Adaro guys. Jangan-jangan ikut
PUPS-nya nih jangan-jangan ya. Kita lihat nih interim, dia itu mau bagi interim masih 0. Nah di sini untuk come date-nya tanggal 20 kemarin ya, come date ya guys. Ya, come date-nya kemarin ya, hari Jumat teman-teman. Next date-nya nanti di Senin. Nah, kemungkinan sih untuk Adro ini bakal turun ya. Kalau saya denger-denger nih, Adro ini bakal bagi dividen interim itu sekitaran 4%. Ya, berarti kemungkinan besar nih di hari Senin akan turun 4% juga ya. Jadi jangan kaget. Dan Mas Bro ini dapat dividen ya. Nah, dapat dividen. Kalau kita lihat di sini, Adro itu setelah payment date ya, dia naik sahamnya. Jadi ini bisa dimanfaatin ya. Nanti gini guys, untuk Adaro ini teman-teman. Bagi yang punya porto ini tentunya. Nah, nanti kemungkinan guys di Senin ini bakal turun 3-4% ya, sesuai dengan yield-nya si interim. Nah, nanti tunggu dulu sampai dia mendekati payment date. Nah, payment date-nya kapan nih? Saya kasih saran aja nih. Payment date-nya itu di tanggal 15 Januari, teman-teman. Sini ya. Nah, nanti di minggu kedua bulan Januari. Oh, di sini ya. Oh, sorry. 15 tuh di sini ya, ini Januari, teman-teman, di sini. Nah, berarti nanti mulai AVG down itu di minggu kedua lah di bulan Januari. Mungkin di tanggal 8 atau tanggal 9 sampai tanggal 10 nih AVG down aja saham Adaro. Nah, nanti saat payment date sih harusnya bisa naik ya untuk si Adaro. Jadi saran saya sih untuk Adaro ini ambil dividennya, ini udah terlanjur ambil dividennya. Nanti top up dikit ya. Karena ini juga masuknya masih bisa lah di AVG down ya. Saya kira juga masih punya duit nih orang nih. Fundamental masih bagus untuk saat ini karena belum rilis ya si adinya. Belum pecah gitu maksudnya. Nah, ini juga mau bagi dividen lagi sekitar 4%. Nah, nanti dapat dividen, top up sedikit aja ya, top up misalnya 5 juta lagi gitu ya. Nah, untuk AVG Down Adro di sekitaran tanggal ya mungkin di tanggal 9 sampai 10. Nah, nanti saat payment date naik dijual lah. Harusnya sih bisa profit untuk si Adaro ini, teman-teman. Atau minimal balik modal lah untuk Adaro ini karena udah dapat dividen juga tentunya. Itu untuk Adaro. Nah, lanjut saham yang berikutnya, saham dari Saratoga, teman-teman. Kita lihat. Saratoga itu juga grupnya Boy juga ya, sama kayak Adaro. Dan Saratoga ini sekali naik tinggi, sekali turun dalam. Dan jujur aja saya pernah rugi lumayan gede di saham Saratoga, teman-teman. Waktu itu saya trading di sini nih, ya di sekitar ini kalau nggak salah. Terus di bawah drop dan saya CL guys. Nah, terus di bawah naik ya tetap aja masih CL sebenarnya karena saya CL-nya di sekitaran ini ya. Nah, terus di bawah, kalau saya nggak CL ya, saya bisa stres nih di bawah sini. Jadi agak bahaya juga kalau saham Saratoga ini ya, sama kayak MDKA kayak gitu guys. Jadi teman-teman harus hati-hati ya Saratoga ya. Kalau menurut saya sih ini Saratoga udah mulai ya, mulai mantul maksudnya guys. Saratoga di sini. Saratoga itu fundamentalnya itu suka ini ya, gojol-gajluk guys. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, saat Saratoga tuh minus dalam ini sahamnya drop. Ya sama kayak MDK seperti itu. Nah di sini saat dia profitnya nambah ya, jadi positif dia langsung naik kayak gini. Nah positif langsung naik kayak gitu. Nah, ini masih oke lah selama laba Saratoga ini masih positif, harusnya sih bisa volatil lah untuk si Saratoga. Nah lihat dulu aja di sini teman-teman untuk si Saratoga ya. Kalau dia sideways selama di sini, kemungkinan dia akan naik. Tapi kalau MA 200 jebol, tunggu aja di sini teman-teman. Nah di sekitar ini ya, sekitaran 1000-an. 1700 lah untuk si Saratoga nih sideways-nya guys. Tapi kalau dia sideways di sini berarti dia akan naik. Tapi kalau dia jebol 200, nah tunggu aja di sekitaran itu. Nah kalau ini kan ya bisa dibilang minusnya udah dalam banget ya. Ini kalau saran saya ini harus di AVG down ya untuk si Saratoga. Top up aja dikit dan gas di CL. Tunggu aja di sekitaran ini. Kalau Saratoga itu ke 1700, 1800 dah. Tambah muatan aja untuk si Saratoga dan disabarin harusnya bisa cuan untuk Saratoga teman-teman. Oke ya, untuk Elsa kita lihat Elsa ya. Elsa di sini. Nah untuk Elsa juga udah sideways. Ini juga saham yang bagus ya untuk si Elsa. Disabarin aja teman-teman. Nanti tambah muatan AVG down ya untuk si Elsa. Di AVG down aja. Harusnya sih bisa naik lagi untuk si Elsa ini. Dividennya juga lumayan ya untuk si Elsa teman-teman, dan fundamental juga masih bagus, tambah muatan aja nanti teman-teman.
Oke ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya foto ini. Sampai ketemu di video berikutnya.